ketika dia masuk ke Jawa Timur itu dia ngarang beberapa lagu yang terkenal sampai hari ini. Lir ilir, gundul-gundul pacul. Itu kan seolah-olah lagu anak-anak, mudah diterima. Kalau lagu anak-anak kan anak-anak melakukan, orang tua mendengarkan. Karena orang tuanya harus ngomong anaknya. Dan di balik lagu itu tersisip ajaran-ajaran yang luar biasa. Kita fokusnya ke apa sih yang dibawa oleh Sunan Kalijaga ke masyarakat awam Jawa zaman itu. Karena menurut saya ini penting. Ini yang terkenal di mana-mana di internet disebar, 10 wejangannya Sunan Kalijaga. Jadi selain yang tak sebut tadi, di banyak babat dan serat Sunan Kalijaga ini disebut. Ada babat Tanah Jawa disebut, di babat Demak disebut, di beberapa serat-serat babat juga beliau disebut. Dan ada yang memeras ajarannya Sunan Kalijaga untuk masyarakat Jawa itu secara umum 10 ini. Yang pertama, urip iku. Yang keenam, ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Ini rada berat. Jangan mudah wow. Gumunan itu kan wow. Ya, emang gue harus bilang wow gitu. Nah itu ojo gumunan, itu teorinya Sunan Kalijaga. Terus ojo getunan. Jangan gampang menyesali sesuatu yang sudah lewat. Getun menunjukkan kita tidak ridho, tidak rela dengan ketetapannya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini kita ketemu tokoh yang namanya mungkin paling sering kita dengar, kita baca, kita tulis, khususnya yang mahasiswa UIN. Ya, saya juga tidak tahu pertimbangannya apa. UIN itu dulu dinamai Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dikenal memang salah satu dari dewan sufi, dewan ulama zaman itu yang hari ini kita menyebutnya Wali Songo. Dengan berbagai interpretasi dari, kalau walinya nggak ada yang ragu, mereka semua wali, cuma songonya itu nanti ada beberapa tafsir. Ada yang bilang songo itu bukan jumlah, tapi dari bahasa Arab sana, yang artinya mulia. Atau ada yang bilang wali sana itu wali sono. Sono itu nama tempat. Kemudian ada malah yang menafsirkan itu karena Jawa itu sebelumnya kental dengan tradisi Hindu Buddha, ada Sangha. Sangha itu semacam padepokan. Jadi Wali Songo itu semacam tempat berkumpulnya para wali. Jadi tidak ada hubungannya sama jumlah. Oke, yo kontroversi nanti banyak. Itulah kenapa malam ini kita tidak akan sibuk dengan kontroversinya. Biarlah yang kontroversi itu dibahas di kampus-kampus. Kita melihat
sedikit saja pikiran-pikiran, gagasan-gagasan yang dibawa oleh Sunan Kalijogo. Itu pun untuk malam hari ini saya membatasi bagian-bagian yang dulu oleh Sunan Kalijogo diarahkan untuk masyarakat awam. Karena nanti ada beberapa ajarannya yang agak dalam, sehingga pada saatnya kita bedah juga itu dari salah satu tinggalannya yang namanya Suluk Linglung itu. Malam ini kita singgung sedikit-sedikit, tapi kita fokusnya ke apa sih yang dibawa oleh Sunan Kalijogo ke masyarakat awam Jawa zaman itu. Karena menurut saya ini penting. Kita masuk ke simbolisme ya. Dewa Ruci. Dewa Ruci itu, ini kisahnya salah satu Pandhawa. Pandhawa itu, saya sengaja nggak memasukkan filsafat wayangnya Sunan Kalijogo di ngaji yang ini. Kapan-kapan kita ngomong khusus tentang filsafat wayangnya. Hanya karena ngomong ajaran saya harus nyinggung Dewa Ruci. Jadi Dewa Ruci ini kisahnya ketika Pandhawa yang kedua, Werkudara, itu dihapusi oleh gurunya Resi Durna. Disuruh nyari air Prawitosari. Werkudara ini Pandhawa yang ndak cerdik, ndak pinter, lugu, tapi punya kekuatan luar biasa. Dan karena yang nyuruh gurunya meskipun ndak masuk akal, dia berangkat. Berangkat yang pertama ke satu hutan di gunung. Namanya hutan Tibrasara dan hutan Reksomuka. Di sana dia tidak nemu air, ketemu dua raksasa namanya Rukmuka dan Rukmala. Tarung sama raksasa, menang dia. Tapi nggak nemu airnya, terus kembali lagi ke gurunya Resi Durna. Resi Durna heran, padahal itu disuruh ke gunung itu biar ketemu raksasa itu dan kalah dan tewas, tapi bisa pulang menang. Terus sama Resi Durna, kalau gitu kamu kembali lagi, airnya nggak ada toh, kamu cari di tengah samudra, jalan kaki, nggak boleh naik kapal. Saudara-saudaranya mengingatkan, kamu itu dihapusi sama Resi Durna. Tapi dia tidak peduli. Loh, yang nyuruh guru ya harus dilaksanakan apapun yang terjadi. Jalanlah dia ke tengah samudra. Di sana dia ketemu ular naga. Namanya naga Amburnawa. Makanya mungkin di momen tertentu kalian lihat gambarnya Werkudara yang dililit oleh ular naga besar. Itu bagian dari ceritanya Dewa Ruci. Dan naga itu kalah. Tapi masih bingung Werkudara. Terus airnya itu di mana? Saat dia nyari-nyari di pantai, dia lihat anak kecil. Anak kecil ini wujudnya persis kayak dirinya tapi kecil. Itulah Dewa Ruci. Nanti ada dialog-dialog panjang yang sangat mirip dengan dialognya dia dengan Nabi Khidir. Sampai terakhir ada Dewa Ruci itu nyuruh masuk, kamu masuklah dalam diriku. Kan Werkudara bingung lah, aku tinggi besar kayak gini masuk dalam dirimu yang kecil seperti apa? Katanya Dewa Ruci, masuk aja. Dan akhirnya masuk lewat telinga ceritanya. Dan di dalam dia melihat macam-macam pengalaman yang luar biasa. Nanti di Dewa Ruci ada ceritanya. Detailnya, uraiannya menurut saya nanti di Suluk Linglung. Apa saja teori yang dari sana. Malam ini kita lihat sedikit-sedikit. Dan ini sangat simbolis. Orang yang sangat awam ya seneng aja lihat cerita kayak gitu. Ada tawuran dengan naga, ada tawuran dengan raksasa dan macam-macam. Nanti begitu ilmunya meningkat, dia akan paham. Oh, mungkin yang dimaksud Kanjeng Sunan itu dulu, ini simbolnya ini, itu simbolnya itu. Itu yang dimaksud dakwah pelan-pelan. Tidak ujuk-ujuk langsung diajari manunggaling kawula Gusti. Diajari wahdatul wujud, kita harus ittihad sama Allah, pening. Tapi kalau pakai Dewa Ruci, pakai cerita-cerita kayak gini, mungkin sementara akalnya nggak nyampe, dia hanya cerita biasa.
Nanti pada saatnya ilmunya tambah, wawasannya tambah, cerita ini jadi luar biasa. Sama kayak lagu-lagu, lir-ilir dan lain-lain. Sementara wawasanmu belum nyampe, ya dia cuma lagu anak-anak biasa aja. Tapi nanti ilmumu tambah, wawasanmu tambah, dia jadi luar biasa. Itulah yang bikin Al-Quran selalu nyuruh bacalah, selalu nyuruh kita pahamilah dirimu dan lingkungan sekelilingmu. Jangan merasa sudah, belum. Semakin nanti wawasanmu tambah, semakin kamu paham, oh selama ini saya pahamnya hanya sampai level ini, ternyata bisa lebih dari itu. Jadi jangan di satu titik pun kamu merasa sudah paham tentang apapun, karena pemahamanmu saat ini sebatas sejangkauan wawasanmu. Siapa tahu nanti wawasanmu tambah, ya kamu lebih luas lagi pemahamanmu. Maka jangan berhenti. Cari ilmu harus terus. Minal mahdi ilal lahdi. Oke, simbolismenya itu ya. Itu saya tulis di situ. Kalau kisah Dewa Ruci ya sebenarnya simbolisme cerita Mangnunggaling Kawula Gusti. Air Perwitosari itu ilmu sejati. Kalau gunung sama hutan itu ya simbol halangan-halangannya. Rukmuka, Rukmala itu halangan juga. Halangan namanya Kamukten dan Kamulyan. Kalau Kamukten itu hubungannya sama kekayaan materi, Kamulyan itu kekayaan spiritual, status sosial. Orang mulia dan mukti. Ini juga jadi halangan kalau bagi orang sufi. Sering-sering orang berhenti di situ atau jadi merasa besar di situ. Duitnya tambah banyak, apa-apa bisa dibeli, segalanya bisa dipenuhi, mukti sudah hidup kita. Apalagi terus status sosialnya meningkat, mulia kita di tengah masyarakat. Dan ini harus dikalahkan. Jangan sampai kemuliaan dan kemuktian ini menjadi penghalang kita ketemu sama Allah. Karena kita merasa besar, merasa penting, merasa lebih dari yang lain. Itu harus ditaklukkan juga. Termasuk ular naga, nafsu, hasrat, ego. Kalau raksasanya kalah, ular naganya kalah, kita akan ketemu Dewa Ruci, ilmu sejati. Itu nanti simbolismenya. Kapan-kapan kita bedah lebih detail. Saya ingin masuk ke ininya. Ini bekal bagi Werkudara untuk nyari ilmu sejati, untuk bisa menaklukkan raksasa sama menaklukkan naga. Milikilah kualitas-kualitas ini. Yang pertama rilo, bahasa Arabnya ridho. Yang kedua legowo. Yang ketiga nerimo. Yang keempat anurogo. Yang kelima eling. Yang keenam santoso. Yang ketujuh gembira. Yang kedelapan rahayu. Terus wilujengan, marsudi kaweruh, semedi dan ngurang-ngurangi. Rada abot iki ketoke. Ya, satu-satu. Ini bahasa Jawa ya, semoga tidak ruming. Rilo itu bahasa Arabnya ridho. Bahasa gantinya itu ikhlas. Jadi ikhlas itu di luar hasrat. Hanya Tuhan, hanya Allah yang jadi awal dan akhirnya. Setelah itu legowo. Legowo itu apa? Boleh apa saja terjadi, tidak apa-apa. Itu legowo. Tidak memberati apapun. Kehilangan juga tidak apa-apa. Asal bukan kehilangan Allah. Itu legowo. Punya apa saja tidak apa-apa. Asal Allahnya tidak hilang. Itu legowo. Nilai dari A terus jadi E nggak masalah. Yang penting Allahnya nggak hilang. Dari punya pacar cakep terus diputus, dapat lagi, standarnya kok di bawahnya tidak apa-apa. Legowo aja. Ya, itu namanya legowo.
Legowo bisa di awal, bisa di akhir. Kalau yang pasti di akhir itu nerimo. Kalau nerimo ini dapat apa saja oke. Ndak menyesal, ndak menuntut apa-apa. Bahasa agamanya qanaah. Punya wajah jelek, diterima aja. Ndak punya uang, diterima aja. Ndak pinter, IP jeblok, diterima aja. Oh, ini kan berat. Kita kan manusia hari ini susah nerima. Semua orang menuntut hari ini. Menuntut keinginannya agar terpenuhi, menuntut egonya agar terpenuhi, dan seterusnya. Jadi nerimo. Setelah itu rendah hati, anurogo. Ndak boleh sombong, ndak boleh aku, ndak boleh merasa besar. Terus eling. Untuk bisa 4 yang di atas itu harus eling. Eling itu bukan lawan dari tidur atau pingsan. Eling itu frekuensimu nyambung terus sama Allah. Eling. Mau apa aja kamu eling. Mau minum gini, ingat Allah terus bismillah. Kalau ndak eleng, minum ya minum aja, haus ya Pak, kan gitu. Terus santoso. Ini bukan nama orang ya. Bukan nama PO BIS juga. Santoso itu di Indonesia kan jadi sentosa. Makna pasnya itu selalu berada di jalan yang benar. Biar santoso, maka setiap kali baca Fatihah kamu berdoa ihdinas sirotol mustaqim. Jadi sebenarnya jalan yang benar itu kita semua sudah tahu. Tinggal mau konsisten apa enggak. Biar hidupmu santosa, konsistenlah dengan jalan yang benar. Terus gembira. Untuk menuju ilmu sejati nggak boleh stres, nggak boleh depresi. Orang stres dan depresi itu orang yang tidak rilo, tidak legowo, tidak nerimo. Tapi kalau kamu rilo, legowo, nerimo, kamu mesti ceria terus. Nggak ada sumpeknya. Kamu galau, sumpek, itu kan keinginanmu nggak terpenuhi. Cita-citamu gagal. Masa lalumu jelek. Kan itu. Itu berarti kamu ndak rilo, ndak legowo, ndak nerimo. Biar rilo, legowo, nerimo, ya gembira. Orang yang sudah mempunyai 3 karakter itu pasti gembira, ceria. Dari wajahnya kelihatan. Jadi orang dekat juga enak. Ndak mencurang, ndak sumpek, suntuk. Diajak ngobrol nggak enak. Dari mana mas? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Susah. Dari mana toh mas? Kok jalan kaki aja? Emangnya harus ngerangkak? Susah diajak ngomong. Jawabnya nggak enak terus. Nggak ceria. Hidup jadi beban. Nggak akan ketemu ilmu sejati. Orang kayak gini mesti mengeluh terus. Ya. Terus rahayu. Rahayu itu biasanya kita pakai ini ya, hayu, rahayu itu. Hatinya selalu ingin melakukan yang baik. Makanya Islam kenal assalamualaikum, agama yang lain ada yang pakai istilah rahayu. Itu berarti mengharapkan orang lain dalam kondisi baik, selamat selalu. Selanjutnya wilujengan. Jangan salah, untuk cari ilmu sejati juga kamu harus wilujeng, harus sehat. Jangan mentang-mentang saya mau ilmu sejati tirakat terus poso, ndak makan, ndak minum, ndak ngerokok, ya kecut. Ya, sehatlah ya. Sehat dulu baru bisa semua ini. Lah kalau kamu sakit ya mikir gembira, mikir santosa, eleng ya abot. Sehat. Jaga kesehatan. Jangan melakukan hal-hal yang mencederai kesehatanmu.
Itu menunjukkan kamu tidak amanah. Karena badanmu, fisikmu itu titipannya Allah, bukan milikmu yang bisa kamu pakai sesuka hatimu. Itu amanat dari Allah, dijaga. Kalau memang tidak ada yang penting, ya tidak usah melekan. Kalau memang nggak kepepet karena nggak ada uang, ya makanlah 3 kali sehari. Kalau tidak ada uang, ya utanglah. Ya, kalau sudah terlalu banyak utang, ya ganti warung. Yang belum ada utangnya. Ayo. Lo kan gampang, tinggal pindah angkringan di sebelah kan sudah utang yang baru. Tidak apa-apa. Ya kalau ada yang nagih marah-marah, ya bilang aja ini menjaga amanahnya Allah ini loh, kok berat. Oke, terus sehat ya badannya. Baru setelah itu marsudi kawero, nambah wawasan terus, jangan berhenti-berhenti sampai besok-besok. Tidak boleh merasa pintar meskipun sudah jadi profesor, jadi luar negeri, jadi wis nggak masalah wis. Tetap marsudi kawero, jangan merasa sudah. Harus selalu belum untuk ilmu ya. Setelah itu semedi. Semedi ini fungsinya introspeksi ke dalam. Yang dilakukan di atas tadi semuanya sudah pas apa belum? Kalau bahasa agamanya tafakkur muhasabah. Harus ada fase ininya. Dan yang terakhir, ngurang-ngurangi. Tidak boros, tidak kakean turu, tidak kakean makan, dikurangi dikit-dikit. Jangan berlebihan lawannya. Mengurangi kan ngeluih-ngeluih, tidak boleh. Kalau urusan dunia, urusan apapun yang tidak esensial, kurangilah. Kamu sendiri ngerti mana yang harus dikurang-kurangi. Berapa jam harus begini, berapa jam harus begitu, dan seterusnya. Minggu lalu saya bilang misalnya HP, smartphone-mu itu harusnya berapa jam sehari kamu pakai. Karena kalau penelitian terbaru minggu lalu saya bilang kan orang Indonesia itu rata-rata 9 jam. Dilihat mungkin penelitiannya lewat provider itu. Jadi hitunganku 9 jam itu sudah luar biasa. Wong tidur manusia dewasa aja 7 jam. Itu 9 jam. Jadi yo kurangilah dikit-dikit. Yo 9 jam kurang 5 menit lah sebentar. Yo kan pelan-pelan terus 9 jam kurang 10 menit, 9 jam dikurangi. Kalau selama ini bangun tidur yang dicari dulu HP, terus ada WA apa. Yo sekali-sekali nggak usah nyari HP dulu lah. Begitu mau nyari HP, nanti aja tak buka jam-jam 8. Kalau memang sangat penting kan masuk di WA, mestinya kan telepon kan gitu pikiranmu biar gak was-was. Jangan-jangan ada yang komentari aku nih, jangan-jangan ada yang ya ngomong aku nih, kan selalu kalian gitu tuh. Begitu kamu posting itu biasanya wis kamu jangan-jangan ada yang komentari nih, ada yang jempol nggak, ada yang kan gitu terus. Jadi kamu terpaku di situ terus. Oke, dikurang-kurangi ya dikit-dikit. Demi yang lebih penting, ilmu sejati. Terus nanti di Dewa Ruci ada 4 jenis nafsu. Kalau ini enggak saya jelaskan detail, kemarin di Ghazali, di beberapa sufi sudah dibahas. Jadi ada nafsu lawamah, nafsu sufiyah, nafsu amarah, nafsu mutmainnah. Ini juga yang diajarkan oleh Dewa Ruci. Jadi setelah masuk ke telinganya Dewa Ruci, kalau di Suluk Linglung setelah bergabung sama Nabi Khidir, di dalam situ melihat banyak cahaya. Ada 4 cahaya yang dilihat. Ada cahaya warnanya hitam, ada cahaya warnanya kuning, ada cahaya warnanya merah, dan cahaya warnanya putih. 3 cahaya adalah penghalang, dan yang putih inilah yang tujuan. Cahaya hitam itu simbol pikiran yang gelap, batin yang gelap. Ya kalau di Dewa Ruci 4-4-nya ini saudaranya sendiri Bima. Bima ini kan putranya Betara Bayu. Dia punya 4 saudara tunggal Bayu namanya. Sama-sama putranya Betara Bayu. Yang pertama Begawan Maineko, yang kedua Gajah
jenisnya gajah, namanya gajah Situbondo. Kemudian yang ketiga ada raksasa, namanya raksasa Joyorekso. Dan yang terakhir kera, namanya Resi Hanuman. Ini empat-empatnya satu saudara, 5 sama Bima Werkudara. Saudara satu bayu, sama-sama titisan keturunannya Betara Bayu kalau dalam wayang. Nah, dipakai oleh Sunan Kalijaga jadi simbol-simbol nafsu. Yang begawan Mainoko itu warnanya hitam, simbol dari batin dan pikiran yang gelap. Jadi jangan salah, orang itu memang yang menuntun hidupnya pikiran dan hatinya. Hati yang jernih, pikiran yang jernih. Kalau batin dan pikirannya gelap, ya dia akan tertuntun dalam kegelapan. Oke, itu nafsunya namanya nafsu lawamah. Pikirannya jelek-jelek, batinnya mengarah yang jelek-jelek. Orang yang di level ini nggak bisa mbok tanya ke hatimu, nggak bisa. Hatinya sudah gelap. Jadi ada orang yang tidak bisa kamu nasihati, tanyakan sendiri hatimu. Hati nuranimu bilangnya apa? Kalau orangnya hatinya gelap, dia tanya beneran, keluarnya juga gelap. Itu yang sering orang tertutup oleh pikiran dan batinnya yang gelap. Hati-hati, jadi tidak semua orang saya ikut kata hati saya. Nanti dulu, hatimu dalam kondisi apa dulu? Kalau hatimu gelap, dikuasai oleh nafsu, ya ikut kata hatimu mengarah ke sana. Kecuali hatimu memang pas jernih, pikiranmu pas jernih. Loh, ini ikut pikiran saya loh Pak, masuk akal loh Pak. Ya masuk akal, cuma akalmu jernih apa enggak? Ya, kalau akalmu jernih ya, tapi kalau akalmu penuh nafsu, penuh hasrat, wong yang jelek bisa kamu rasionalkan jadi baik. Wong pacaran aja kamu anggap ta'aruf. Iya kan? Dulu manggilnya sayang, hani, sekarang diganti ukhti, akhi. Iya. Aduh, wahai. Dan kamu menyebut, oh itu lebih islami, Pak. Lah. Pikiranmu kan itu. Ya, yang jelek-jelek bisa jadi bagus. Akal. Karena hatinya gelap. Jernihkan dulu hatimu, tajamkan dulu pikiranmu, baru kamu ketemu kebenaran. Kalau enggak, nafsu lawamah. Yang kedua, nafsu sufiyah. Ini dari gajah. Jadi warnanya kuning. Ini biasanya hubungannya sama kecenderungan orang untuk malas, lemah, lupa. Kamu menyebutnya manusiawi, tapi itu penyakit. Manusiawi toh Pak, sekali-sekali lemes, sekali-sekali males. Iya, itu nafsu juga jenisnya. Seharian main game, HP lagi. Terus kamu kalau diingatkan, oh, kita kan berhak istirahat, berhak dapat rekreasi, berhak. Itu nafsu sufiyah namanya. Kamu punya justifikasi untuk malesmu. Tiap hari di kamar nggak keluar-keluar. Kalau diingetin bawa keluar-keluaran, ndak, di luar banyak dosa. Iya. Yo padune kowe males. Kuliah ndak masuk, ke masjid ndak mau. Diajak temennya kemana-mana ndak. Alasannya takut terkontaminasi. Ndak, itu namanya nafsu sufiyah. Warnanya kuning. Bikin orang males, lemah, lupa. Oke, diajak apa-apa capek. Nah, itu nafsu sufiyah. Yang ketiga, nafsu amarah. Lambangnya warnanya merah. Kalau kalian lagi agresif, pingin nabrak sesuatu, pingin ngerusak sesuatu, hatimu panas, itu nafsu amarah. Matanya merah. Mukanya biasanya juga merah, darahnya naik ke atas semua. Nah, itu alamat. Makanya Nabi ngasih petunjuk, kalau kamu sedang itu, kalau pas berdiri duduklah, kalau pas duduk berbaringlah, kalau pas berbaring ya gulung-gulunglah. Wudulah maksudnya. Iya, ambil wudu, sholat. Kan gitu. Jangan sampai dikuasai nafsu amarah, bahaya.
Orang marah itu omongannya tidak terkontrol. Bisa jadi ngomong seolah-olah marahi orang lain, bisa balik ke dirinya sendiri. Itu karena marah. Itu kan kayak ada majikan marah sama supirnya. Saking marahnya dia marahi supirnya. Terus dia bilang, pantatmu kayak wajahku. Ya. Dipikir-pikir, oh kebalik. Iya, dia balik lagi. Keliru tadi, bukan pantatmu kayak wajahku, tapi wajahku kayak pantatmu. Padha wae. Ya. Ya. Itu karena sedang marah, pikirannya ndak tertata. Jadi hati-hati nafsu amarah ya, melakukan sesuatu. Biasanya kamu habis marah melakukan apa, itu kamu menyesal. Tadi nggak usah ngomong gitu, ngapain sih? Tadi kok aku ngomongnya sampai segitu ya? Jangan-jangan temanku sakit hatinya sekarang. Itu karena tadi kamu dikuasai nafsu amarah. Oke, kalau kamu merasa, wah ini marah ini, mundur dulu sebentar. Jadi dipikir dulu. Kalau mau marah, marahnya diatur. Biasanya nggak jadi marah. Ngomongnya ditata dulu, marahku ini ngomongnya harus gini. Biasanya nggak jadi marah. Pokoknya jangan melakukan sesuatu kalau sedang marah, bisa bahaya. Marah boleh, manusiawi, tapi jangan ditaklukkan oleh marah. Oke, nafsu amarah. Dan yang keempat, inilah nafsu mutmainnah. Pikiran jernih, batin jernih, aktif, tidak males, tidak ngelukruh, dan tidak dikuasai amarah. Kita sedang ada di ranah mutmainnah, warnanya putih, simbolnya Hanoman, kera berbulu putih. Itu 4 jenis nafsu yang dinasehatkan oleh Dewa Ruci pada Werkudara. Nah, jalannya namanya topo. Topo itu sebenarnya dari tradisi Hindu, Buddha ada istilah semeti, topo juga. Topo itu dari tapa, dari tap atau tapas. Kalau bahasa Urdu, bahasa India artinya energi. Makanya kemarin itu ada sinetron dari India, ada tokohnya namanya Tapasya. Ya kalian yang ahli nonton itu ya, saya kan cuma dengar sama lihat. Nah, kalau tapasya itu artinya energi penting, energi vital. Maka disebut tapa itu berarti apa? Upaya menaklukkan energi dan menguasai energi hidupmu. Itu tapa namanya. Latihan untuk menaklukkan dirimu. Nah, nanti di Suluk Linglung sama di Dewa Ruci ada beberapa jenis tapa. Ada topo untuk badan, untuk hati, untuk nafsu, untuk nyawa, untuk rasa, untuk cahaya, dan untuk atma. Ini narasinya bagus. Ada aspek toponya, ada aspek zakatnya. Topo itu ke dalam, zakat itu keluar. Untuk mencari keutamaan badan, toponya adalah sopan santunlah. Zakatnya gemar berbuat baik. Maka kamu akan bisa menguasai energi badanmu, energi jasmaniahmu. Jadi sopan santunlah, beradablah, dan berbuatlah baik. Yang kedua untuk hatimu, toponya ada 2. Toponya adalah rela dan sabar. Zakatnya jangan berprasangka buruk, jangan suudzon pada orang lain, jangan percaya hoak. Ya, topomu itu, zakatmu itu. Toponya rela dan sabar. Nafsu, untuk melatih nafsu, toponya adalah ikhlas. Nafsu itu selalu menuntut, meminta sesuatu, berpamrih. Jalan keluarnya apa? Latih dia untuk ikhlas. Kalau nafsumu terlatih ikhlas, dia akan lebih mudah dikontrol. Kemudian
Zakatnya adalah tangguh menghadapi ujian, kesengsaraan, dan pemaaf. Jadi nafsumu akan bagus kalau dia tangguh, tidak gampang tergoda, dan pemaaf. Karena begitu kamu nggak memaafkan, yang tersisa dalam dirimu hanya dendam. Dan dendam itu yang rusak bukan yang kamu dendami, tapi dirimu sendiri. Nah, itu lakunya nafsu. Sekarang kan lagi tren tidak memaafkan di Indonesia. Ya, apapun itu. Ya, meskipun bahasanya halus. Ya, maaf sih saya maafkan, tapi urusan hukum jalan terus. Itu sama aja tidak memaafkan. Ya. Dan kamu mau dibodohi dengan kalimat-kalimat semacam itu. Loh, ini kan sudah ranahnya hukum. Ya, berarti kamu tidak memaafkan. Nah, itu berarti kamu tidak menjalankan toponya nafsu. Terus nyawa atau roh. Rohmu akan tersucikan kalau kamu topo jujur. Dan zakatnya, perilaku keluarnya tidak mengganggu orang lain, tidak mencela orang lain. Hari ini mungkin roh kita agak surem, agak tidak jernih, karena banyak di antara kita yang mencela orang yang tidak sepaham dengan kita. Dibikin-bikinkan cerita palsu bahkan. Dibikinkan mitos-mitos palsu, narasi-narasi palsu yang hari ini kita kenal dengan hoak itu. Itu menunjukkan bahwa jiwa kita, roh kita sebenarnya sedang keruh warnanya. Terus rasa, intuisi. Kalau ingin intuisi kita tajam, toponya adalah lakukan keutamaan, kebajikan. Hidup ini banyak pilihan dan kita pasti sudah ngerti ini baik, ini buruk, ini bijaksana, ini ngawur. Pilih yang utama terus. Maka intuisi kita akan tajam. Dan zakatnya adalah diam, menyesali kesalahan dan bertobat. Masih merasa bahwa kita punya banyak salah terus bertobat. Jadi kalau nyawa kita keruh karena kita tidak mencela, maka intuisi kita keruh kalau kita merasa selalu benar. Ketika intuisi kita keruh, ya kita tidak akan jernih melihat mana yang benar, mana yang salah. Lama-lama yang salah kita anggap benar. Terus cahaya. Nah, ini semakin masuk. Ini kan nyawa, dalam nyawa ada cahaya, dalam cahaya nanti intinya ada dimensi ketuhanan namanya Atma. Jadi ini badan itu kan yang fisik, masuk lagi hati, dalam hati ada nafsu, masuk ke dalam lagi ada roh, masuk ke dalam lagi ada rasa, masuk ke dalam lagi ada cahaya, masuk ke dalam lagi ada Atma. Kalau cahaya tidak cuma yang utama tapi yang suci. Dan zakatnya ikhlas total pada Allah. Kalau Atma itu intinya hayu namanya, hayu bahasa Jawanya, kehidupan yang itu dari rohnya Allah. Untuk kita bisa nyampe ke sana, kalau bahasa Jawanya eling lan waspodo, awas dan selalu ingat. Kalau kita bisa menjalankan ini, maka hidup kita akan berkualitas. Jadi itu semua kan semacam rangkuman akhlak-akhlak mulia kalau kita belajar dunia tasawuf amali. Dan yang lebih mungkin diajarkan pada masyarakat dibandingkan yang lebih jelimet seperti saya bilang tadi. Ada lagi saya catat, ada toponya anggota badan. Ini yang fisik ya, yang badan tadi itu bisa dipilah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau bahasa modern mungkin namanya diet. Tapi diet rohani, bukan diet jasmani. Silahkan dikejar ya. Hari ini yang jasmani, yang rohaniah dan mental itu ada tesis yang menyatakan lebih berpengaruh daripada yang jasmaniah. Penyakit-penyakitmu itu banyak yang muncul karena aspek psikis dan mental, bukan aspek fisik.
Itu kenapa orang hari ini lebih mudah kena penyakit, karena manusia hari ini lebih gampang stres dibandingkan orang-orang zaman dulu. Meskipun mungkin secara fisik kesehatan, gaya hidup orang zaman dulu lebih tidak sehat kalau pakai teori kesehatan modern. Nah, di Dewa Ruci ada topo diet rohania, diet mental, biar mentalmu sehat secara fisik. Yang pertama, mata. Matamu itu, nggak enak ya ngomong matamu. Yalah, enggak apa-apa. Mata Anda akan sehat secara rohani. Rumusnya mengurangi tidur, ini berat. Dan zakatnya tidak menginginkan kepunyaan orang lain, tidak tamak. Mata kita akan sehat. Ngelirik miliknya orang lain. Rasanya kok orang lain selalu lebih hebat dari kita. Kok pacarnya orang lain lebih cakep ya, istrinya orang lain lebih cakep ya. Itu ingin. Jadi sebenarnya ini fitrahnya manusia, diramal Al-Quran, diramal Nabi, bahwa manusia itu kalau dikasih 1 gunung emas, dia akan pingin 2 gunung emas. Sudah punya 1 istri cantik, masih mimpi punya 2 istri cantik, punya 2 pingin 3. Kalau nggak dibatasi bisa sebanyak-banyaknya. Ya, topolah. Jadi jangan menginginkan miliknya orang lain. Terus telinga. Kalau telinga, toponya adalah mencegah hawa nafsu. Dan yang kedua, jangan mendengarkan kata-kata yang buruk. Jangan salah, telinga ini pintu yang susah sekali dicegah masuknya sesuatu. Hindarilah yang ada kemungkinan sesuatu yang jelek masuk. Sesuatu yang jelek itu bisa caci maki, omongan jelek. Teori-teori yang menyesatkan, konsep-konsep yang bikin kita terlena, macam-macam. Hindari itu. Karena kalau itu masuk lewat telingamu, dia segera masuk ke kepalamu, ke otak. Kalau kamu nggak mau nerima, dia akan tersimpan di bawah sadarmu. Kadang-kadang nyetir kamu, tapi kamu nggak terasa. Jadi mata sama telinga penting untuk menjernihkan hati dan pikiranmu. Maka puasalah mendengarkan yang tidak penting. Dan mata juga puasalah melihat yang tidak penting, yang itu simbolnya miliknya orang lain. Jadi itu. Terus hidung. Kalau hidung mengurangi minum. Terus tidak suka mencela keburukan orang lain. Jadi jangan suka mencela orang lain. Dan saya tidak tahu ya, Indonesia hari ini lagi-lagi ya peradabannya sedang surut. Mungkin kita agak banyak melupakan pesannya nenek moyang kita. Jangan salah, Sunan Kalijaga mendakwahkan semua ini karena mungkin beliau ngerti benar karakter kita. Ini orang Jawa, orang Indonesia, orang Nusantara itu karakternya begini, maka obatnya ini. Jangan cari obat di mana-mana. Mereka yang sangat dekat sama Allah sudah ngasih kita obat. Yang selama ini sering kita cuekin. Itu hidung. Terus lisan. Lisan mengurangi makan, kemudian menghindari kata-kata yang buruk. Mulutmu harimaumu, hati-hati. Sekarang mungkin kata-kata itu tidak cuma keluar dari mulut, bisa keluar dari jempol. Kalau kamu sedang WA-an, jadi itu ya termasuk kata-kata. Ya. Jadi kalau jangan suka mencela, enggak, mulut saya itu terjaga Pak, cuma tanganmu tiap hari maki-maki orang. Jadi sekarang enggak usah nunggu hari kiamat, mulut dan tangan bicara itu. Ternyata sekarang tangan juga sudah bicara sendiri. Oke, terus aurat. Ya, ini ngerti ya, aurat bukan bakso aurat. Kalau bakso aurat kan itu. Auratmu itu toponya adalah menahan syahwat. Zakatnya menghindari zina. Ini nggak usah tak jelaskan. Di kepalamu gambarnya sudah banyak. Terus
Referensimu kan banyak. Ya. Terus tangan. Tangan itu toponya adalah tidak mencuri, tidak mengambil yang bukan haknya. Dan yang ketiga, zakatnya tidak suka menyakiti orang lain lewat perbuatan kita. Kaki, ya, tugasnya apa? Menghindari berbuat jahat. Hindarilah. Dan zakatnya apa? Introspeksi. Jangan-jangan yang dilakukan selama ini keliru. Lakukan topo ini, lakukan diet ini, maka kita akan sehat. Mata, telinga, hidung, lesan, aurat, tangan, dan kaki. Hidupmu akan tentram. Pakai rumus ini. Ini yang pesan bukan saya, tapi Sunan Kalijaga lewat suluk Dewa Ruci dan suluk linglungnya. Ini yang paling terkenal dari Sunan Kalijaga, namanya Kidung Rumeksa ing Wengi. Kalau zaman dulu orang Jawa disuruh dibaca kalau malam. Bahasa fenomenologi agama ini sejenis mantra. Bahasa kita namanya doa. Doa tolak balak versi Jawa. Kenapa sih kok Sunan Kalijaga tidak ngasih doa-doa yang bahasa Arab? Lagi-lagi hubungannya sama audiens. Audiennya orang Jawa. Daripada diajari bahasa Arab mungkin bisa menirukan, tapi tidak ngerti maksudnya. Sementara doa itu kan meminta sesuatu. Minta sesuatu ya harusnya kita paham yang diminta apa. Kan sering kita itu apal doa tapi tidak ngerti artinya. Wong doa itu minta, kita tidak jelas minta apa. Kadang-kadang doa kita apalan, sambil berdoa, sambil tangannya wil-wil, sambil apa, sambil tidak jelas. Loh itu Allah yang dimintai lah, ya bingung, kamu itu minta apa? Maka Sunan Kalijaga ngasih versi Jawanya. Namanya Kidung Rumeksa ing Wengi. Agak panjang, cuma saya potong bagian awal sama bagian akhir. Silahkan dipelajari sendiri. Cuma yang tak kasih tanda-tanda kuning itu bagian-bagian akhir. Menurut saya unik. Nama-nama nabi dan sahabat yang disebut oleh Sunan Kalijaga dengan kualifikasinya masing-masing. Ini silahkan nanti, menurut saya Kidung ini bisa kamu bikin tesis atau bahkan disertasi. Coba perhatikan itu ya, kita lihat sebentar. Otakku adalah sis, Nabi Sis. Bayangkan hubungannya apa Nabi Sis sama otak. Nabi Sis ini dikenal sebagai mbahnya tradisi yang oleh Syed Hussein Nasr disebut Saintia Sakra, manusia ilmu sakral. Sis dikenal sebagai manusia bijaksana yang pertama. Nabi Sis ini anaknya Nabi Adam yang ke-6. Nabi Sis ini lahir sendirian. Nabi Adam itu anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu kembar. Nabi Sis tok yang sendirian. Setelah itu yang ke-7 dan seterusnya kembar lagi. Itu Nabi Sis. Nanti di dalam Khazanah Jawa, Nabi Sis ini diceritakan beliaulah yang melahirkan orang-orang utama yang oleh tradisi kuno dikenal karena pinter, bapaknya pinter, anak-anaknya juga pinter, dikenal sebagai dewa-dewa. Itu Nabi Sis. Terus pangucapku ya Musa. Kalau ini masuk akal. Musa kan dikenal sebagai kalimullah, teman ngobrolnya Allah. Maka kata-kataku ini kayak Musa. Nafasku Nabi Isa. Ini masuk akal juga kan. Nabi Isa itu ruhullah. Tidak, Maryam melahirkan Isa tidak pakai suami, jadi langsung ruh Allah ditiupkan. Maka Nabi Isa dikenal sebagai ruhullah. Nabi Yakub pamiarsaning wang. Nabi Yakub pendengar, Nabi Daud jadi suara. Kalau Nabi Daud jelas dikenal suaranya indah. Kalau Nabi Yakub itu orang yang pada akhirnya nanti diceritakan buta tapi waskito. Meskipun diceritain oleh anak-anaknya bahwa Nabi Yusuf begini begitu dimakan oleh serigala macam-macam, tapi beliau waskito.
Andalannya pendengarannya, karena selalu nyambung dengan Allah, selalu mendengarkan, kalau bahasa Jawanya sasmito gaib. Nabi Ibrahim nyawaku. Ini hubungannya sama Nabi Ibrahim itu nyawanya kayak rangkap, sudah dibakar seperti itu tapi masih bisa hidup lagi. Punya vitalitas hidup yang luar biasa, semangatnya mencari kebenaran luar biasa. Maka Nabi Ibrahim nyawaku. Nabi Sulaiman, bukan, tulisannya memang Sulaiman ya. Ya, jadi Sulaiman disebutnya Sulaiman. Itu yang bikin Ustadz Fahmi Basa yang dari Jakarta itu menganggap bahwa Sulaiman ini dari asal kata Sulaiman, dan Candi Boko itu istana Ratu Balkis yang singgasananya satu diambil oleh pengawalnya Nabi Musa, dan singgasana itu jatuh sekarang jadi Borobudur. Nabi Musa dikenal sakti, ngomong sama binatang, bisa menaklukkan angin dan macam-macam. Maka Nabi Sulaiman kesekten mami. Nabi Yusuf yang paling cakep. Nabi Yusuf rupeng wang, rupaku Nabi Yusuf. Bacalah mantra ini, siapa tahu kamu jadi ganteng. Ya, lo kan ada khasiatnya sendiri-sendiri itu setiap kalimat itu. Mantra itu kan semacam punya daya sugestif yang bisa mempengaruhi hidup kita. Makanya orang dulu sangat takut dengan ngomong jelek, karena ngomong jelek yang mempengaruhi hidupmu jadi jelek. Idris ing rambutku. Nabi Idris ada di rambut. Rambut itu fungsinya apa? Untuk melindungi kepala, melindungi otak. Juga bikin kamu ganteng. Dan Idris memainkan fungsi itu, karena Idris dikenal sebagai teknisi, ilmuwan pertama. Ilmu yang melindungi hidup kita. Itu Idris. Ali Abu Bakar, Umar, Utsman. Ali kulitnya, Abu Bakar darahnya, Umar dagingnya, Utsman tulangnya. Teladanilah dari 4 khalifah ini dengan karakternya masing-masing dalam hidupmu. Seraplah etos religius keberagamaan mereka. Ali di kulit, Abu Bakar di darah, Umar di daging, dan Utsman di tulang. Sumsumnya Fatimah, Siti Aminah, Bayuning Angga. Ini semacam ngomong jasmaniyah sama rohaniyah. Sumsum itu kan semacam pendukung hidup, dayanya. Itu mirip kayak Fatimah. Dan jasmaniyah, Ibunda Aminah itu jasmaniyahnya lah yang mendukung rohani. Beliaulah yang jadi pelantaran lahirnya Nabi Muhammad. Maka Ayub jadi ususnya. Nabi Ayub itu ususnya dawa kalau bahasa Jawanya. Tangguh sekali. Dapat cobaan seberat itu masih bisa ngatasi. Maka Ayub ing ususku. Nabi Nuh ing jantungku. Nabi yang 900 tahun lebih dakwah dan tidak putus asa. Sampai dikenain bencana banjir luar biasa. Punya daya hidup yang luar biasa. Maka Nabi Nuh ada di jantungku. Nabi Yunus adalah ototku. Nabi Yunus punya kekuatan yang dahsyat untuk bertahan di dalam perutnya ikan. Itu maka Nabi Yunus dianggap manifestasi kekuatan jasmaniah ototnya. Terus mataku Muhammad Nabi yang ngerti mana benar mana salah. Itu pedoman kita hanya Nabi Muhammad. Pamuluku Rasul. Ini agak dibedakan ya, Muhammad sama Rasul. Muhammad sebagai manusia dan Muhammad sebagai Rasul. Kalau sebagai Rasul levelnya lebih tinggi dari manusia. Mereka yang bisa komunikasi langsung dengan Allah. Makanya Muhammad Rasulku, dan semuanya itu di bawah naungan Adam dan Hawa. Sumbernya manusia semua dari sana. Dan kalimat terakhirnya, sampun pepak sak katai para nabi dadiya sarira tunggal. Hidup kita, seraplah semua energi, semua kekuatan dari para nabi, para sahabat tadi,
sehingga utuh dadi sarira tunggal. Teladani mereka semua secara fisik dan semangat energinya masukkan ke rohanimu. Utekmu Sis, kata-katamu Musa, rohmu Isa, pendengaranmu Yakub, suaramu Daud, nyawamu Ibrahim, dan seterusnya. Itu kalimat-kalimat dari Kidung Rumeksa ing Wengi. Saya tidak tahu kalau kalian baca ini ampuh apa enggak, karena kalian pinter. Orang pinter itu biasanya gampang ragu-ragu, dan orang ragu-ragu itu tidak ampuh. Ya, susah. Kenapa orang biasa lebih gampang sakti? Karena mereka yakin. Keyakinan. Bahkan saya yakin kamu berdoa pun mungkin, kenapa doamu jarang dikabulkan? Karena kalau kamu berdoa keyakinanmu nggak full. Kamu nggak berani berdoa, ya Allah semoga aku lulus kumlot. Apa ya bisa ya sekarang IPK sekian. Ya kan? Kamu ndak pernah percaya 100% sama Allah. Ya Allah datangnya sesuai level keimananmu. Ya Allah semoga dapat istri yang cantik. Bisa ora ya aku wajahku cuma kayak gini aja ndak bisa. Ya kan? Ndak 100% kamu yakinnya pada Allah. Kadang-kadang kamu berdoa, ya Allah rezeki yang lancar, istri yang cantik, kemudian hidup yang apa ya mungkin itu kabul. Kamu kan agak gimana? Ya percaya sih Allah bisa mengabulkan, tapi keyakinanmu ndak full. Ya Allah datangnya ya sejauh yang kamu yakini. Kan Allah itu sudah terang-terangan bilang, ana inda dzanni abdi. Kamu nganggapnya aku bisa 100%, ya datang 100%. Kalau kamu masih setengah-setengah, ya enggak. Setengah-setengah. Oke. Ya Allah, semoga dapat istri sampai 4. Ketok susah ya. Ya sudah susah memang. Kamu sendiri nganggapnya susah kok. Ya Allah enggak akan datang. Ya kan? Oke. Kalau kamu mantep yakin besok mesti istrinya 4. Nanti paling Allah jawabnya lah kok enak. Oke. Terus ini syair yang paling terkenal lagi dari Sunan Kalijaga, Lir Ilir. Ya, lir ilir jangan diartikan ilir-ilir kipas-kipas ya. Ya, itu carilah terjemahannya banyak. Ini teks yang sangat terbuka. Menurut saya canggihnya Sunan Kalijaga. Orang bisa menafsirkan kemanapun sesuai posisinya masing-masing tembang ini. Lir ilir itu kayak nggugah orang, ngelilir kalau bisa Jawa. Ngelilir itu kan tangi. Lir ilir itu kayak tangio. Bangunlah, bangkitlah. Tandure wis sumilir. Tanamannya sudah mulai tumbuh. Tak ijo royo-royo, tak sengguh kemanten anyar. Segar sekali, warnanya hijau. Membahagiakan sekali, kayak bahagianya pengantin baru. Oh itu kan tafsirnya bisa macam-macam. Bangunlah. Sekarang situasinya sudah mendukung. Nah itu kan bisa kamu masukkan siapa saja. Kayak kamu, mahasiswa aktiflah, nulislah. Fasilitasnya sekarang banyak, itu juga bisa. Pemimpin, ayo bangkit. Ini sekarang apa-apa sudah mudah. Itu bisa, siapa saja bisa masuk ke situ. Lir ilir, tandune wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak sengguh temanten anyar. Jadi, ayo kita bangkit. Sekarang situasinya sudah memungkinkan. Fasilitasnya sudah lengkap nih. Terus, cah angon, penek no blimbing kui. Lunyu-lunyu penek no, kanggo mbasuh dodotiro. Nah ini cah angon itu juga bisa siapa saja, termasuk dirimu sendiri. Kullukum ro'in, setiap orang adalah pemimpin, setiap orang adalah cah angon. Paling tidak kamu sedang angon dirimu sendiri. Penek no belimbing kui. Ibaratnya pakai belimbing ya. Banyak keutamaan-keutamaan yang memang jumlahnya 5. Rukun Islam, Pancasila.
Banyak yang isinya 5. Bahkan sebelum ada Pancasila Indonesia itu kan ada di Jawa dulu Pancasilanya Buddha. Itu juga isinya mirip kayak Ten Commandment-nya, 10 perintah Tuhannya Musa, jangan membunuh, jangan bohong, dan macam-macam. Itu juga blimbing. Lunyu-lunyu penekno kanggo basuh dodot ira. Meskipun licin harus kamu panjat. Meskipun susah, keutamaan itu harus kita panjat. Kanggo basuh dodot ira, untuk membersihkan, untuk mencuci baju kita. Ya, baju itu ibarat dari diri kita. Untuk membersihkan diri kita. Wahai para pemimpin, termasuk pemimpin dirimu sendiri, naiklah, panjatlah blimbing itu, lakukanlah keutamaan-keutamaan itu, jalankan yang baik-baik itu meskipun susah. Untuk apa? Untuk membersihkan dirimu, untuk membersihkan diri kita. Kenapa sih harus dibersihkan? Dodot ira kumitir bedah ing pinggir. Dondomono jlumatono kanggo sebo mengko sore. Ya, dodot itu baju. Ya, tadi kita artikan diri. Bajumu itu kan dodot ira, itu robek pinggirnya. Dodot itu kalau Jawa mungkin lebih ke jarit. Orang Jawa itu kan meskipun laki-laki dulu kan bawahnya pakai jarit. Bajumu itu sekarang sedang sobek pinggirnya, ndak utuh. Ya karena nafsu. Maka jahitlah, rawatlah biar bagus. Untuk apa? Untuk sebo mengko sore. Sebo itu menghadap. Sebo kalau orang Jawa menghadap ke raja, menghadap ke orang yang dimuliakan, itu sebo. Untuk biar gak malu kalau ketemu Tuhan, jahitlah bajumu, perbaiki dirimu. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Mumpung masih jelas, masih terang mana benar, mana salah. Mumpung kesempatan itu datang. Mumpung tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak sengguh maten anyar. Ayo melakukan suluk, memanjat blimbing, meskipun lunyu. Dan terakhir, ya sura'o sura'iyo. Ini surah itu disuruh bilang, sudah ya, sudah tak kasih tahu, ayo bilang iya. Jangan bilang tidak. Karena ini memang tugas kita sebagai manusia. Surah, oh surah, iya, kalau ada perintah yang baik, iya kan. Jangan ditidakkan, jangan didiskusikan kelamaan, nggak jalan-jalan. Ayo diiyakan aja terus dijalani. Yo surah, oh surah, iya. Ini teks yang terbuka, bisa masuk kemana-mana dan pada siapa saja. Itu lir-ilir. Ini nasihat Sunan Kalijaga pada Sunan Tembayat. Sunan Tembayat itu mantan Bupati Semarang zaman itu. Saya ambil karena terkenal juga, sering disebut orang. Jadi urip iku nang donya tan lami. Umpamane jebeng menyang pasar, jebeng itu engkau, sekiranya engkau ke pasar, tan langgeng ning pasar bae. Tan wurung nuli mantuk, mring wismane sangkane uni. Jadi hidup di dunia ini tidak selamanya. Hidup di dunia ini kayak kita pergi ke pasar. Ya seneng sih, di pasar itu ada macam-macam yang kita butuhkan ada. Tapi tan langgeng ning pasar bae, kita tidak akan selamanya ada di pasar. Emangnya ngapain kita di pasar terus? Wong pasar itu ada masanya. Pasti akan pulang. Pulangnya kemana? Mring wiswane sangkaning uning. Ke rumahnya asalnya dulu. Jadi hidup di dunia ini kayak orang ke pasar. Ibu pergi ke pasar. Nah, itu kan pasti pulang. Kecuali ibunya jalan-jalan dulu. Tapi lama-lama juga pasti pulang.
Ya kecuali minggat. Itu kan wong ngeyel, kamu kan selalu begitu. Oke, jadi pasti kembali ke rumah. Kita pasti akan kembali ke asal. Itu nanti ajarannya kan namanya sangkan paraning dumadi. Kita asalnya dari mana akan kembali ke situ. Dan Al-Quran menyebutnya tegas. Asalnya dari Allah, kembali ke Allah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Makanya kalimat selanjutnya, jangan meragukan asal usulmu. Nanti semua orang akan tahu kalau asalnya dari rumah yang dulu. Kamu gak usah ragu-ragu. Kalau sudah dibilangi ilaihi roji'un, pasti nanti kembali ke Allah kok. Sebelum keliru, yakini sekarang daripada terlambat. Semua kita akan kembali ke rumah yang dulu. Jangan sampai tersesat. Apalagi jika tersesat dalam hidup sesudah mati. Kenapa? Sia-sia jika hidup harus tersesat tanpa jiwa, pergi kemana-mana seperti mega terbawa angin. Oh, kalau bahasa Jawa bukan mega ya, mego. Kalau mega bayanganmu Megawati nanti. Seperti mega terbawa angin, orang bayangke ya Bu, mega terbawa angin. Akhirnya jadi hujan. Jadi hidup kita ini jangan ngawur. Kalau ngawur nanti sia-sia. Kadang-kadang mungkin kita terbang, naik ke atas. Kita jaya, kita sukses luar biasa. Akhirnya ya jadi hujan, akan kembali lagi. Jadi ingat, apapun peristiwanya tetap ilaihi roji'un. Dan jiwa tidak akan mati. Tidak finish setelah kita mati. Karena jiwa tidak akan mati, kekal abadi dunia akhirat. Jadi awas keliru, jangan tersesat oleh kejayaan, oleh kesuksesan. Setinggi apapun kamu naik, akan kembali lagi. Ibaratnya air menguap jadi mendung, akhirnya hujan, ya kembali lagi ke laut. Apapun yang terjadi, entah kapan, mungkin masih lewat sungai-sungai kecil dulu, lewat got-got dulu, akhirnya tetap nanti ke laut. Jadi hidup di dunia itu tidak lama. Jangan sampai sesat. Ingat-ingatlah rumah asalmu, biar kamu bisa pulang. Kalau kamu nggak bisa pulang, kamu bingung nyari rumah, ya kamu pusing sendiri, tersesat, nanti lama pulangnya. Nah, itu nasihatnya pada Sunan Tembayat. Ini perumpamaan. Sama kayak Amzafan Suri kemarin. Karena kemarin saya ngangkat perumpamaan, kita juga ngangkat perumpamaan dari Sunan Kalijogo. Ada banyak. Malam ini saya bawa 2. Saya bawa cangkul sama luku. Alat untuk membajak. Ya, bajak sawah bukan bajak laut. Nanti bajak laut. Beda. Mungkin bisa membayangkan ya alat bajak itu yang bentuknya, yang tani mesti ngerti lah. Ya, ada cekelan, ada pancatan, ada tandingnya, ada singkalnya, ada kajennya, ada olang-alingnya, itu ada racuknya. Singkal lukunya tidak luar biasa. Istilah-istilah yang dipakai oleh Sunan Kalijogo yang luar biasa. Bayangkan menjelaskan pasar menjelaskan hidup pakai pasar. Itu orang awam cepat menangkapnya. Dibandingkan kamu pakai teori-teori yang jelimet. Ini juga menjelaskan hidup pakai luku. Luku itu, yang bajak itu ada cekelan. Cekelan itu maksudnya pedoman. Kalau bajak bagian atas itu yang dipegangi Pak Taninya itu cekelan namanya. Setelah cekelan ada pancatan. Pancatan itu tempatnya Pak kaki. Telapak kaki nangkring itu pancatan namanya. Terus tanding. Tanding itu pasaknya yang diikat di bagian masuknya singkalnya, itu namanya tanding. Terus ada singkal. Singkal itu yang bagian balik tanah dari, nah itu namanya singkal. Yang bikin binatangnya agak seret itu kan singkalnya, karena dia harus balik tanah. Terus ada kajen. Kajen itu
mata singkal. Mata singkal itu yang tajam, yang anu itu namanya kajen. Terus ada olang-aling yang panjang itu. Terus ada racuk. Racuk itu biasanya yang nanti ujungnya di gegernya binatangnya. Modelnya melengkung ke atas gini. Ya punggung ya, geger. Jadi itu namanya racuk. Cekelan itu pedoman yang jelas. Kalau pancatan itu tumpuan, amalan. Jadi cekelan itu simbol dari pedoman. Hidup itu butuh pedoman. Setelah punya pedoman, pancatan. Diamalkan. Jangan didiemin aja. Ilmumu banyak, bagus-bagus, amalkan. Kalau tidak begitu, tidak ada gunanya. Nah, semakin luas wawasanmu, butuh tanding. Tanding itu, ada banyak alternatif. Bisa ini, bisa itu. Pilihlah yang paling tepat. Jangan sampai keliru. Karena kalau keliru nanti tersesat. Nah, itu tanding namanya. Terus ada singkal. Singkal itu sing sugih akal. Sing sugih akal itu ya. Akalmu harus jalan dong, kreatif. Jadi jangan mandek, jangan manutan aja. Itu singkal. Nanti ada filosofinya lebih panjang. Bagaimana tanah itu dibalik. Yang tidak kreatif, yang mati ditaruh di bawah. Yang subur ditaruh di atas. Jadi kalau kamu tidak kreatif, kamu akan dibalik oleh singkal. Kamu akan ditindas oleh orang-orang yang kreatif, yang akalnya jalan. Itu singkal. Terus ada kajen. Kajen itu dari kata kasawijen. Jadi fokus. Biar singkal, tanding, pancatan, cekelan efektif, harus fokus. Kalau nggak fokus nanti nggarap sawahnya orang lain. Yo, sukanya nyeramai orang, dia sendiri rusak. Tidak bisa, harus kajen, harus fokus, bersatunya pikiran, perbuatan, dan cita-cita. Jangan lupa ada olang-aling. Dalam hidup itu banyak penghalang. Karena itu pada akhirnya semuanya adalah racuk. Racuk itu mengarah ke pucuk. Ya. Itu mungkin yang dipakai jargon oleh teh itu. Mengarah ke pucuk. Yo kamu saya ini bikin teh mereknya racuk. Ya. Mengarah ke pucuk. Maksudnya apa? Orientasi dari semua yang kita lakukan itu tetap harus ilaihi roji'un, kepada Allah, ngarah ke puncak. Nah itu lugu. Itu kalau ndak orang cerdas luar biasa susah bikin analogi. Ndak cuma memaknai tapi bikin sealat-alatnya. Nah itu Sunan Kalijogo. Saya bawa juga cangkul. Cangkul itu kan komponennya 3. Paculnya, bawaknya, sama dorannya. Pacul itu ya yang tajamnya itu yang dipakai macul. Bawak itu lingkarannya yang nanti dipakai nancepnya tiang. Nyangkepnya pegangannya itu. Terus doran itu pegangannya itu. Itu juga istilahnya istilah filosofis. Pacul itu adalah ngipatake barang kang mecucul. Ada yang bilang ngipatake barang yang muncul, menyingkirkan yang jelek-jelek. Jadi dalam hidup kita harus punya pacul, harus punya mekanisme untuk menyingkirkan nafsu, menaklukkan yang jelek-jelek. Kalau kita tidak punya pacul, hidup kita akan rusak. Karena kejelekan pasti datang. Apakah itu pikiran jelek, niat jelek, keinginan jelek. Kalau kita tidak punya mekanisme menyisihkan yang jelek, maka hidup kita akan rusak. Kita harus punya pacul. Nah, untuk bisa sukses, kita tidak boleh males. Maka perlu bawa. Bawa itu obahing awak. Berusaha, jangan diam saja. Untuk menyingkirkan yang jelek-jelek. Nah, selain kamu harus gerak, kita juga butuh doran. Doran itu singkatan dari ndonga marang pangeran. Yo, kita gerak sih usaha hati, tapi jangan lupa Allah yang bisa intervensi.
sukses atau tidaknya, maka berdoalah. Jadi singkirkan yang jelek-jelek, berusahalah dan berdoalah. Lahirnya pacul. Susah ya, meskipun kalau kamu lihat pacul kan bayanganmu nggak ke sana. Padahal maunya Sunan Kalijaga ada filosofi di balik itu. Itu yang saya sebut tadi. Semakin tinggi wawasanmu, sekarang ada makna baru. Kalau dulu pacul, ya pacul aja. Tapi sekarang ada konotasi baru terhadap pacul. Oke, itu yang ketika Sunan Kalijaga dikritik oleh wali yang lain tentang gayanya ini, dia bilang tenang aja, nanti lama-lama yang pinter-pinter akan bisa mengungkap rahasia kebenarannya. Sementara ini ya orang masih susah, wong baru kenal Islam, disuruh pikir dalam-dalam ya susah. Nanti tambah lama banyak orang pinter, semua ini akan terungkap sendiri. Nah itu Sunan Kalijaga. Kalau ini panjang, perumpamaan pohon kelapa. Itu perumpamaan yang lain ya. Saya baca cepet-cepetan, tidak saya terjemahkan, tak jelaskan artinya aja. Lamun siro menek, ojo menek ondo. Awit lamun siro menek ondo, siro ance-ance untu, lan tekan dhuwur, siro ketemu alam suwung. Ini kalimatnya bagus. Kalau engkau naik, jangan naik tangga. Karena kalau engkau naik tangga, kamu melewati anak tangga demi anak tangga, sampai di atas kamu hanya ketemu kekosongan. Gak dapat apa-apa. Mungkin tinggi posisimu, tinggi derajatmu, tapi kamu gak dapat apa-apa. Itu naik tangga. Tangga itu kan puncaknya gak ada apa-apanya. Jangan sampai aktivitas kita, jadi apapun posisi kita naik tangga. Karirnya meningkat, status sosialnya semakin tinggi, tapi hampa, tidak ada apa-apa, tidak ada maknanya. Hidupnya muter aja. Muter itu dalam arti ya kerja, makan, bikin rumah bagus, nanti mati diwariskan ke anaknya, anaknya juga begitu, kerja, makan, dapat. Jadi anaknya terus. Kalau yang ini ditanya, sampean kerja keras Pak, demi anakku. Nanti anaknya juga kerja keras juga, demi anakku juga. Lu kapan berhentinya? Kekosongan, tidak ada makna. Bukan berarti nggak boleh demi anaknya. Tidak apa-apa aku sengsara, aku bodoh juga tidak apa-apa, yang penting anakku pinter. Anaknya nanti juga gitu juga. Aku bodoh ya ora apa-apa, yang penting anakku pinter. Nanti anaknya juga begitu. Nah, itu. Kayak kamu kan juga gitu, wah filsafat susah, tapi penting, besok anakku lah belajar filsafat. Jadi anakmu juga gitu, susah filsafat. Anakku aja lah. Ya kapan sing pinter filsafat sapa terusan? Ya kan? Mungkin kamu naik tinggi, tapi kamu naik tangga yang akhirnya kehampaan. Naiklah kelapa. Oke. Nanging lamun siro menek wit galinggang. Wit galinggang itu kelapa. Siro bakal ngelewati tataran lan ngerangkul wit galinggang. Tekan dhuwur siro ketemu apa? Siro bakal ketemu woh. Ya wohe galinggang. Jadi kalau kamu naiklah kelapa sampai di atas, buahnya ada jelas. Dan ada tatarannya buahnya itu. Saya ringkas ya. Buahnya itu diawali dari manggar. Setelah manggar ada bluluk, terus cengkir, terus degan, terus kelopo. Ada levelnya. Kematangan ilmu, kematangan beragama, kematangan hidup itu harus step by step sesuai levelnya sampai puncak. Di luarnya perangan jobo siro ketemu apa? Ada tepes, wateke enteng, masuk ke dalam lagi ada bathok, masuk ke dalam lagi ada apa? Degannya, masuk ke dalam lagi ada airnya. Bahkan masuk ke dalam air ada lagi rasanya. Degan itu kan itu. Di luar bathoknya yang keras, di balik bathok ada dagingnya, di balik daging ada airnya, di balik air ada rasanya.
Masuk lagi ke dalam rasa, siro akan ketemu janur. Kelapa itu kalau kalian naik ke puncak, di sana akan ada janur. Janur itu apa? Singkatan dari Jatining Nur. Cahaya yang sejati, dan itulah Nur Muhammad. Ini filosofinya panjang ya. Nanti kapan-kapan kita bedah khusus kitab Suluk Linglung, tapi next time. Oke. Ini yang terkenal di mana-mana di internet disebar. 10 wejangannya Sunan Kalijogo. Jadi selain yang tak sebut tadi, di banyak babat dan serat Sunan Kalijogo ini disebut. Ada babat Tanah Jawa disebut, di babat Demak disebut, di beberapa serat-serat babat juga beliau disebut. Dan ada yang memeras ajarannya Sunan Kalijogo untuk masyarakat Jawa itu secara umum 10 ini. Yang pertama, urip iku urup. Urup cahaya ya, bukan urup ijolan. Nanti urup itu urup, ijol-ijolan. Kenapa urip itu urup? Berarti hidup itu kita harus bercahaya dan bisa mencahayai yang lain. Urup itu kan menerangi sekitarnya, nyala. Cuma untuk bisa menerangi sekitar, kita duluan harus bisa bercahaya. Kalau enggak ya enggak mungkin. Berarti apa? Nyalakan diri sendiri kita dulu, baru kita jadi urup yang bisa mencahayai yang lain. Itu urip itu urup. Yang kedua, ini yang terkenal, memayu hayuning bawono ambrasto dur angkoro. Bahasa agamanya amar ma'ruf nahi mungkar. Terus yang ketiga, Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti. Percayalah yang jahat, yang jelek, yang rusak pasti akan kalah oleh kebaikan. Percayalah ini dan jangan setengah-setengah. Biar kalau melakukan kebaikan kalian mantep. Biar nggak kayak tadi yakinnya cuma 50%, 10%. Kamu nggak percaya sama Allah. Jadi Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti. Di level apapun, siapapun yang melakukan kejelekan pasti akan hancur. Entah sekarang, entah besok, entah kehancuran dalam bentuk apa. Percayalah itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji, sugih tanpa bondo. Oh, ini yang berat-berat entah gimana. Ngeluruk tanpa bolo itu bisa menggerakkan orang tanpa pasukan. Bisa bikin banyak orang tergerak tanpa harus punya jamaah yang banyak. Ngeluruk tanpa bolo. Gara-gara kehadiranmu orang jadi berbuat baik semua tanpa harus kamu deklarasikan ini jamaah kita semua sedang geruduk ke sana. Ngeluruk tanpa bolo itu tidak membanggakan kuantitas. Seperti yang kadang-kadang kita lakukan. Jadi ngeluruk tanpa bolo itu bikin orang jatuh hati tanpa harus ditekan oleh banyaknya jumlah. Dan menang tanpa ngasorake. Kita menang tapi tidak bikin orang jadi rendah. Tidak bikin orang kelihatan kalah. Tidak bikin orang kelihatan jadi jatuh. Itu menang tanpa ngasorake. Hakikatnya kita menang, tapi yang lawan kita itu tidak jadi jatuh, tidak jadi jelek, tidak jadi runtuh. Hakikatnya menang. Sakti tanpa aji. Tanpa harus punya ajian macam-macam, kita punya daya. Sakti tanpa aji itu berarti apa? Ilmunya tidak tergantung pada diri kita, tapi pada di luar kita. Ya maunya pada Allah. Para wali itu sakti tanpa aji. Waktu dibutuhkan bisa. Sunan Bonang itu waktu butuh nunjuk pohon aren, itu jadi emas.
Tapi ilmu nunjuk jadi emas ini tidak ada di Sunan Bonang, adanya hanya di Allah. Itu seizin Allah. Jadi iseng-iseng tidak bisa Sunan Bonang tiba-tiba santai ada kelapa ting emas, ting kelapa lagi ting, tidak bisa. Jadi sekti tanpa aji. Kalau sekti dengan aji itu adanya di kamu, bisa diulang-ulang, bisa tapi sekti tanpa aji bukan di kita. Kesaktian kita tergantung di luar kita, maksudnya di luar diri kita. Jadi Allah. Jadilah orang yang sekti tanpa aji. Berarti kita disayang Allah. Dan sugih tanpa bondo. Sugih tanpa bondo itu kaya tanpa harus kelihatan punya banyak materi. Karena kaya dan tidak kaya itu tergantung batin kita. Kalau ini sudah banyak dijelaskan. Terus datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Tidak dengki, tidak iri, tidak mangkel pengen balas dendam kalau ketaman. Ketaman itu tersinggung, diserang, dijatuhkan, dilecehkan. Tidak. Hatinya tidak cacat gara-gara itu. Tetap jalan di jalur yang baik. Dan datan susah lamun kelangan. Tidak susah kalau kehilangan apapun, karena tidak ada yang milik kita sendiri. Bahkan badan kita juga bukan, bahkan nyawa kita juga bukan milik kita. Semuanya yang punya Allah. Tidak ada yang bikin susah kalau kehilangan sesuatu, karena hakikatnya kita tidak punya apa-apa. Yang keenam, ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Ini rada berat. Jangan mudah wow. Gumunan itu kan wow. Ya, jadi emang gue harus bilang wow gitu. Nah itu ojo gumunan. Itu teorinya Sunan Kalijaga. Terus ojo getunan. Jangan gampang menyesali sesuatu yang sudah lewat. Getun menunjukkan kita tidak ridho, tidak rela dengan ketetapannya Allah. Ojo kagetan. Karena kaget itu menunjukkan kita tidak percaya bahwa Allah bisa bikin apa saja sesuai keinginannya. Ada apapun jangan kaget, biasa. Ada orang bisa ini, bisa itu, ada peristiwa ini, peristiwa itu, ya biasa. Kalau Allah menghendaki apa sih yang tidak bisa? Itu namanya tidak gampang kaget, tidak gampang wow. Terus ojo aleman. Aleman itu manja. Ya jangan manja. Manja itu sumbernya orang terus jadi malas dan bergantung pada yang lain. Terus ojo ketungkul marang kalungguhan, kadonyan lan kamarman. Jangan sampai kamu ditaklukkan oleh derajat, posisi, dunia, kekayaan, dan kesenangan. Jadi hampir semua sufi bilang kayak gini ya, jangan sampai dunia menaklukkan kita. Apakah itu kalungguhan, kadonyan, atau kamarman. Nyari seneng saja, nyari kaya saja, atau nyari posisi, derajat saja. Yang kedelapan, ojo keminter mundak keblinger, ojo cidro mundak ciloko. Keminter itu jane ndak pinter, pura-pura pinter untuk minteri orang lain. Dan ojo cidro mundak ciloko. Cidro itu menyalahi janji, tidak bisa dipercaya. Cacat secara sosial. Kalau kita cacat secara sosial, kita akan celaka. Ojo milik barang kang melok, ojo mangro mundak kendo. Jangan terikat milik barang kang melok itu, jangan terpaku, jangan terpesona, jangan apalagi jatuh cinta, kandil pada harta milik kita, kepunyaan kita. Itu hakikatnya bukan milik kita. Dan ojo mangru, jangan bimbang. Karena begitu kita bimbang, kita akan kendo. Kendo itu semangatnya susut. Yakinlah kebenaran yang engkau lakukan pasti akan sukses. Ojo mangru mundak kendo. Dan yang terakhir, ojo adigang adigung adiguno. Jangan angkara murka, jangan jalankan semua kejahatan, kejelekan yang engkau sudah tahu apa itu isinya. 10 ya.